Usai Kevin Dix proses naturalisasi, kini kode keras datang dari Pascal Struijk bahwasanya ia siap dipanggil timnas Indonesia untuk memperkuatnya. Pemain yang mentas di Premier League, yang bermain untuk klub Leeds United mengisyaratkan siap untuk menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Karena pemain yang berposisi sebagai bek ini seperti mengirim sinyal akan ketertarikannya untuk bergabung pada timnas Indonesia yang saat ini sedang mentas di kualifikasi Piala Dunia. Kode keras yang diberikan oleh Pascal Struijk muncul setelah ia dengan rekan setimnya berinteraksi di komentar Instagram. Indonesia is calling, Pascal Struijk menjawab, player. Hal tersebut menggiring spekulasi bahwa dirinya sangat siap untuk menjadi pemain di timnas Indonesia dan menambah kekuatan untuk timnas. Interaksi Pascal Struijk bersama Joel Piroe yang merupakan rekan setimnya di klub Leeds United menarik perhatian di berbagai kalangan. Ya, terutama pada penggemar sepak bola Indonesia yang melihat interaksi kecil antara Pascal Struijk bersama Joel Piroe yang menyebutkan Indonesia memanggil. Ini peluang bagus untuk pihak PSSI meliriknya, karena Pascal Struijk merupakan pemain yang memiliki pengalaman bermain di Premier League. Seperti yang kita tahu, di Premier League merupakan pertandingan yang diisi dengan para pemain-pemain berkualitas, serta memiliki segudang prestasi mentereng. Dan Pascal Struijk merupakan pemain yang mentas di liga tersebut, apalagi kini PSSI sedang gencar-gencarnya mencari pemain-pemain berkualitas. Pascal Struijk bisa menjadi pilihan selanjutnya untuk PSSI menaturalisasi pemain tersebut, karena kini PSSI sedang memproses naturalisasi Kevin Dix. Bahkan berkas-berkas naturalisasi Kevin Dix sudah berada di tangan Menpora yaitu Dito Aryo Tejo, dan Dito akan langsung menaikkan berkas naturalisasi tersebut ke Kemenkumham. Indonesia kini semakin kuat, dengan keberhasilannya yang sekarang banyak para pemain-pemain berkualitas mengirimkan kode untuk dinaturalisasi. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena para pemain keturunan yang dinaturalisasi tersebut ingin membantu Indonesia semakin berkembang. Hingga saat ini dengan dihadiri para pemain keturunan Indonesia yang berkualitas, banyak media-media luar menyoroti tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terutama tentang rumor para pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia, karena mereka heran mengapa pemain berkualitas lebih memilih Indonesia. Hal ini balik lagi kepada hati para pemain tersebut, karena mereka membela timnas Indonesia bermain dengan sepenuh hati dan tidak ada embel-embel apapun itu. PSSI bisa untung miliaran rupiah usai FIFA putuskan laga timnas Indonesia versus Bahrain di Indonesia, dan nasib timnas Indonesia U17 hampir sama seperti seniornya adalah dua berita terpopuler di tvonnews.com pada Rabu, 23 Oktober 2024. Berikut ini adalah ringkasan beritanya. PSSI bisa untung miliaran rupiah usai FIFA memutuskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 tetap di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO, ujar Dito di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024. Dengan demikian, PSSI akan mendapatkan uang puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket laga timnas Indonesia melawan Bahrain di Indonesia. Kemungkinan besar PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang punya kapasitas 78.000 kursi penonton. Apabila tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter untuk tiket sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. Diprediksi PSSI bakal menjual tiket 70.000 lembar. Diprediksi PSSI bakal mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp38,5 miliar dari 70.000 lembar tiket yang berpotensi terjual.
Nasib timnas Indonesia U17 hampir seperti seniornya yang menderita kerugian karena keputusan wasit asal Timur Tengah saat menghadapi Bahrain. Adapun saat ini timnas Indonesia U17 sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan bertanding melawan Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Meski begitu, timnas Indonesia U17 hampir gagal meraih kemenangan karena wasit asal Suriah, Amar Abu Alo, memberikan tambahan waktu melebihi yang seharusnya. Beruntung bola masih melebar dari gawang dan keunggulan untuk timnas Indonesia U17 terjaga hingga pertandingan berakhir. Mantan pelatih timnas Indonesia, Jackson F. Tiago memberikan pandangannya terhadap permintaan Bahrain kepada AFC untuk pindah venue saat melawan timnas Indonesia. Bahrain dijadwalkan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025 untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Bahrain meminta kepada AFC agar memindahkan pertandingan tersebut ke venue yang netral, alias di luar Indonesia. Alasannya, Bahrain merasa terancam keamanannya lantaran mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia pasca duel di Stadion Nasional, Rifa pada 10 Oktober 2024 lalu. Terkait hal itu, Jackson menilai permintaan tersebut hanyalah sebuah psiwar. Menurutnya, Bahrain ingin memancing emosi supporter dan timnas Indonesia. Jackson pun mengingatkan agar supporter timnas Indonesia tidak terpancing seperti melakukan pelemparan-pelemparan. Karena jika hal itu terjadi, Bahrain akan melakukan tindakan. Menurut saya pribadi, mereka cuma menyebar sebuah psiwar saja. Dengan catatan, mereka memberikan beban kepada supporter timnas Indonesia, kami maupun PSSI kalau ada tindakan apapun mereka mungkin bisa lakukan sesuatu, kata Jackson. Mereka mau menyinggung kita di situ supaya kita terpancing emosi, melakukan sesuatu sehingga nanti mereka punya dasar untuk misalnya katakanlah pertandingan itu dihentikan atau pindah venue. Makanya menurut saya itu rencana mereka memang menyebar sebuah psiwar saja. Selanjutnya, Jackson meyakini AFC maupun FIFA tidak akan mengabulkan permintaan Bahrain agar duel lawan timnas Indonesia dipindahkan. Sampai saat ini, pra Piala Dunia ini tidak terjadi kejadian apapun di sepak bola Indonesia sehingga mereka tidak punya dasar apapun untuk mengajukan perpindahan venue tadi, ujar Jackson F. Tiago. Jackson meyakini saat ini supporter timnas Indonesia sudah lebih baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan. Dia pun optimistis, timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di SUGBK. Ya insya Allah tidak ada masalah apapun, masyarakat Indonesia bisa seperti biasa tertib menyaksikan pertandingan dan kita bisa meraih kemenangan nanti atas mereka, ujar legenda Persebaya Surabaya itu.